Selamat sore Bu Tuti. Kelompok kami akan pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok yang Ibu berikan. Silakan saya memperkenalkan saya sendiri terlebih dahulu. Saya Trola Fonda dari 12 IPS 3 absen 25. Saya Imadi Kirana, absen dari kelas 12 IPS 2, absen 12. Saya Mafiali dari 12 IPS 1, absen 17. Saya Jonathan Vincent Sutejo, 12 IPS 1, nomor absen 12. Saya Angelik dari kelas 12 IPS 2, absen 3. Kali ini kita akan menjelaskan transaksi-transaksi akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama dari jurnal umum. Yang pertama di jurnal umum ada kas 4 juta, perlengkapan toko 500.000, peralatan 6 juta, perlengkapan kantor 2 juta, modal 12.500.000. Itu transaksi itu berasal dari tanggal 1, yaitu Tuan Budi memulai usaha tokonya dengan menyetorkan sebagian modalnya berupa kas 4 juta, perlengkapan toko 500.000, perlengkapan kantor 2 juta, peralatan toko 6 juta. Terus tanggal 2 Januari 2021, soalnya membeli barang dari toko suci dengan harga 1.500.000 dengan syarat pembelian 2/15 N/30. Jadi di jurnal umumnya pembelian bertambah 1.500.000 di debit, terus utang dagang bertambah 1.500.000 di kredit. Terus tanggal 6, soal selanjutnya, barang dagangan dijual pada toko mawar seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi jurnal umumnya piutang bertambah di debit, terus penjualan 3 juta di kredit. Tanggal 7, mengembalikan barang yang dibeli dari toko suci tanggal 2 Januari karena rusak senilai 100.000. Jadi jurnal umumnya utang dagang di debit 100.000, retur pembelian di kredit 100.000. Terus tanggal 9, barang dagang dijual dengan faktur nomor 10 pada toko Matahari seharga 2 juta dengan syarat 3/10 N/60. Jadi jurnal umumnya piutang 2 juta, penjualan 2 juta. Terus tanggal 10, sewa gudang dibayar sebesar 3 juta untuk 1 tahun. Jadi jurnal umumnya retur penjualan 200.000, piutang 200.000. Sewa dibayar di muka berapa tadi? Sewa dibayar di muka 3 juta, terus kas 3 juta. Terus tanggal 12 itu soalnya melunasi utang pada toko suci. Berarti jurnal umumnya 1.400.000 di debit utang, terus kas di kredit 1.372.000. Potongan pembeliannya juga di kredit 28.000. Terus tanggal 15 itu barang yang dijual tanggal 9 Januari seharga 100.000 diterima kembali karena rusak. Jadi jurnal umumnya retur penjualan 100.000 di debit dan piutang di kredit. Tanggal 16 menerima pembayaran dari toko mawar. Jadi jurnal umumnya kas dan potongan penjualan yaitu sebesar 2.744.000 dan 56.000 di debit, sementara piutang dagang di kredit 2.800.000. Terus tanggal 17, pembelian barang dagang secara tunai seharga 300.000. Jadi jurnal umumnya pembelian 300.000 di debit, kas 300.000 di kredit. Terus tanggal 18 soalnya membayar ongkos angkut pembelian 500.000. Jadi jurnal umumnya beban angkut 500.000, kas 500.000, beban angkut di debit, kas di kredit. Terus tanggal 19, pelunasan kas dari penjualan kepada toko Matahari untuk membayar faktur pada tanggal 9 Januari setelah dikurangi dengan potongan. Jadi jurnal umumnya kas 1.843.000, potongannya 57.000 di debit, kas sama potong penjualan, terus piutang dagang di kredit 1.900.000. Terus tanggal 20, soalnya beban angkut sebesar 300.000 dibayar untuk pengangkutan barang tanggal 9 Januari. Jadi jurnal umumnya beban angkut di debit 300.000, kas di kredit 300.000. Terus tanggal 22, penjualan barang dagang secara kredit kepada PT Mario Gold sebesar 4 juta dengan syarat pembayaran 3/15 N/30. Jadi jurnal umumnya piutang 4 juta di debit, penjualan 4 juta di kredit. Terus tanggal 23,
pembelian barang dagang secara tunai seharga 2.500.000. Jadi jurnal umumnya pembelian 2.500.000, kas 2.500.000. Terus tanggal 24 membayar utang bank 2 juta dengan bunga 50.000. Jadi di jurnal umumnya utang bank 2 juta, beban bunga 50.000 di debit keduanya, terus kas 2.050.000 di kredit. Terus tanggal 25 pembayaran beban iklan sebesar 1 juta secara tunai. Jadi jurnal umumnya beban iklan 1 juta di debit, kas 1 juta di kredit. Terus tanggal 26 penerimaan dari PT Mario Gold untuk pembayaran faktur pada tanggal 22 Januari setelah dikurangi potongan tunai. Jurnal umumnya itu potongan penjualan 120.000, piutang 4 juta, terus kasnya itu 3.880.000 di debit, sama kas potongan penjualan di debit, piutang di kredit. Terus tanggal 27 membayar biaya listrik dan telepon senilai 700.000. Jadi jurnal umumnya beban listrik dan telepon 700.000 di debit, kas 700.000 di kredit. Tanggal 28 membayar gaji sebesar 6 juta dengan alokasi untuk bagian toko 60%, sisanya bagian kantor. Jadi jurnal umumnya beban gaji toko 3.600.000 sama beban gaji kantor 2.400.000 di debit, sementara kasnya 6 juta di kredit. Terus tanggal 29 menjual barang dagang secara tunai senilai 1.500.000. Jadi jurnal umumnya penjualan 1.500.000 di debit, kas 1.500.000 di kredit. Terus tanggal 30 membeli barang dagang secara tunai senilai 1 juta. Jadi jurnal umumnya pembelian 1 juta di debit, kas 1 juta di kredit. Terus yang terakhir tanggal 31 menerima pinjaman Bank Mandiri sebesar 10 juta. Jadi jurnal umumnya kas 10 juta, utang bank 10 juta. Nah, untuk mengetahui transaksi yang dimasukkan ke jurnal umum ini sudah sesuai dengan soal, kita balance kita total di debit 62.350.000 dan di kredit 62.350.000 dan udah balance. Berarti jurnal umum ini sudah benar. Selanjutnya jurnal khusus yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini itu terdiri dari 4 macam. Yaitu yang pertama ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Dan yang pertama ini jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal penerimaan kas ini mencatat seluruh transaksi penerimaan secara tunai. Jadi tanggal 1 ini, aslinya ini data ini dapatnya dari jurnal umum. Dan ini tanggal 1 ini, tanggal 1 Januari, ini toko body. Ini di jurnal umum kasnya 4 juta, jadi ditaruh sini 4 juta. Itu kan modal ya. Dan modal, kalau modal ini kan berarti harta juga tambah, jadi taruhnya di. Jadi kalau harta tambah itu berarti kasnya tambah, makanya taruhnya tadi di debit 4 juta. Dan modalnya di kredit 4 juta. Lalu untuk mawar itu kasnya 2.744.000, potongan penjualannya 56.000 di debit, piutang dagangnya di kredit 2.800.000. Tanggal 19-nya toko matahari sama kasnya 1.843.000, ada potongan penjualan juga 57.000, piutang dagangnya di kredit 1.500.000. Tanggal 26 itu PT Maribu, kasnya 3.880, potongan penjualan 120.000 di debit, piutang dagangnya di kredit 4 juta. Tanggal 29 ini itu menjual barang dagang sama kasnya masuk juga itu 1.500.000 dan penjualannya taruh di kredit 1.500.000 juga. Tanggal 31 ini juga sama, kasnya di debit 10 juta, di kredit itu akunnya utang Bank Mandiri jumlahnya 10 juta, dan totalnya ini 23.967.000, potongan penjualannya total 933.000, jadi total dari kedua itu 24.200.000. Piutang dagangnya di total sebanyak 8.700.000. Yang di tabel sebelah sini juga di total jumlahnya 14 juta. Dan jadi itu ketiganya itu kali total 4.200.000. Sekarang yang jurnal pengeluaran kas. Kalau jurnal pengeluaran kas ini mencatat transaksi pembelian secara tunai. Jadi yang pertama itu 10 Januari itu nama keterangannya membayar sewa gudang dibayar dibuka. Jadi itu ditaruh debit itu 3 juta. Karena ini semuanya pengeluaran, jadi otomatis uangnya kan juga berkurang. Jadi kasnya itu taruh di kredit itu 3 juta. Lalu tanggal 12-nya itu keterangannya di toko suci itu membayar utang dagang 1.400.000. Itu di debit, kreditnya 1.372.000. Pada potongan pembelian itu sebanyak 28.000. Tanggal 17 Januari itu sama pembelian, ada pembelian terus 300.000 di debit, kreditnya kas 300.000. 18 Januari
Itu keterangannya beban angkut pembelian. Jumlahnya 500.000 di debit, kasnya juga 500.000. Tanggal 20 Januari itu keterangannya beban angkut barang. Jumlahnya 300.000 di debit, kreditnya 300.000 juga. Itu kas. Tanggal 23 Januari itu pembelian di debit 2.500.000, kasnya di kredit 2.500.000. Tanggal 24 itu membayar utang bank. Jumlahnya 2 juta di debit. Itu pun juga kasnya di kredit. Jumlahnya juga sama. Dan di tanggal 24 juga itu bayar beban bunga sebanyak 50.000. Dan yang kas yang tadi itu totalnya dari utang bank ditambah beban bunga. Jadi itu kasnya di kredit sebanyak 2.050.000. Lalu yang tanggal 25 Januari itu bayar beban ikan atau biaya ikan. Itu jumlahnya 1 juta. Di debit, kasnya di kredit 1 juta juga. Tanggal 27 Januari itu membayar biaya listrik dan telepon sebanyak 700.000 di debit, kasnya kredit 700.000. Tanggal 28 itu bayar beban gaji kantor jumlahnya 2.400.000 di debit, kasnya di kredit 2.400.000 juga. Tanggal 30 itu pembelian 1 juta debit, kas kredit 1 juta. Jadi total dari pembelian itu 3.800.000. Utang dagangnya juga 1.400.000, karena cuma satu doang. Lalu jumlah dari semua yang bayar beban itu tuh sekitar 13 juta sekian. Dan kasnya itu, kas yang di kredit itu totalnya 18.722.000. Potongan pembeliannya cuma satu doang, jadi totalnya cuma 28.000. Sekarang jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini mencatat transaksi penjualan, cuman hanya lebih terperinci aja atau lebih detail. Dan tanggal 6 Januari itu toko Mawar. Dan ini ada syarat pembayarannya 2/10 N/30. Jumlahnya 3 juta. Berarti itu piutang dagang. Dan tanggal 9 Januari juga sama, dari toko Matahari. Ada syarat pembayarannya 3/10 N/60, 2 juta. Tanggal 22 Januari PT Marigold, syarat 3/15 N/30. Jumlahnya 4 juta. Tiga-tiganya itu merupakan piutang dagang dari debit nantinya. Dan totalnya itu semuanya 9 juta. Dan jurnal pembelian. Di sini cuma satu doang, yaitu tanggal 2 Januari, toko Suci. Dan ini ada syarat pembelian, ada syaratnya 2/15 N/30. Jumlahnya itu 1.500.000. Di utang dagang juga ditaruhnya 1.500.000. Jadi totalnya juga cuma 1.500.000. Dan yang terakhir itu jurnal umum. Jurnal umum ini mencatat seluruh pembayaran yang tadinya nggak ada di jurnal khusus itu. Jadi contohnya ini yang kayak tanggal 1 ini perlengkapan toko itu di debit 500.000, perlengkapan kantor 2 juta, peralatan toko 6 juta, modal asalnya itu di kredit 8.500.000. Utang tanggal 7 Januari utang dagang 100.000, retur pembelian 100.000. Lalu tanggal 10 Januari itu retur penjualan 200.000, piutang dagang 200.000. Lalu tanggal 15 Januari retur penjualan 100.000, piutang dagang 100.000. Dan jumlah debitnya itu 8.900.000, kreditnya juga 8.900.000. Jumlahnya itu harus sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, berikutnya ada rekapitulasi. Nah, di rekapitulasi ini, sesudah kita membuat jurnal khususnya ini, kita kemudian melanjutkannya dengan mencatat rekapitulasinya. Data-data yang terdapat di rekapitulasi ini kita peroleh dari data yang ada di jurnal khusus. Data di rekapitulasi ini, baik, saya akan mulai. Yang pertama ada kas, yang berasal dari jurnal khusus, di bagian debit sebesar 23.967.000. Kedua, ada potongan penjualan juga di debit sebesar 233.000. Lalu di bagian kredit. Di bagian kredit ini terdapat penjualan yaitu 1,5 juta rupiah atau 1.500.000. Lalu ada piutang dagang sebesar 8.700.000 dan serba-serbi 14 juta. Jadi untuk totalnya ini ada 24.200.000 untuk bagian yang debit, dan bagian yang kredit juga 24.200.000 rupiah. Lalu seterusnya ada rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Di bagian debit, di sini kita lihat ada pembeliannya sebesar 3.800.000, lalu utang dagangnya 1.400.000, sewa gudang dibayar di muka 3 juta, beban angkut pembelian 500.000, beban angkut barang 300.000, utang banknya 2 juta rupiah, beban bunga 50.000, beban iklan 1 juta rupiah, biaya listrik dan telepon 700.000, beban gaji toko 3.600.000, dan beban gaji kantornya 2.400.000, maka total semuanya 18.750.000. Dan yang terakhir di sini ada bagian kreditnya. Di bagian kreditnya ini terdapat kas 18.722.000 rupiah dan potongan pembeliannya 28.000 rupiah. Dan di total menjadi 18.750.000 rupiah. Terima kasih.
Kemudian kita lanjutkan di sini ada rekapitulasi di jurnal penjualan. Di bagian debit terdapat piutang dagang sebesar 9 juta, jadi totalnya sama yaitu 9 juta. Dan di bagian kredit ini terdapat penjualan sama juga 9 juta, jadi totalnya juga 9 juta. Nah, rekapitulasi jurnal penjualannya di bagian debit ada pembelian 1,5 juta, maka totalnya juga 1,5 juta. Lalu di bagian kredit ada utang dagang sebesar 1,5 juta dan totalnya juga 1,5 juta. Nah, selanjutnya rekapitulasi di bagian jurnal umum. Di bagian debit ada perlengkapan toko 500.000, lalu perlengkapan kantornya 2 juta rupiah, peralatan toko 6 juta rupiah, utang dagang 100.000 rupiah, dan retur penjualannya 300.000. Jadi total semuanya 8.900.000 rupiah. Dan di bagian kredit ada modal Hasan yaitu sebesar 8.500.000 rupiah, retur pembeliannya 100.000, dan piutang dagangnya ada 300.000. Jadi totalnya 8.900.000. 2, 3. Oke, setelah membuat rekapitulasinya, kita akan masuk ke dalam buku besar utamanya. Kas. Yang pertama itu kas dengan nomor akun 101 pada tanggal 31 Januari 2021 dengan keterangan jurnal penerimaan kas di debit sebesar 23.967.000 dan saldo juga diikuti di debit sebesar 23.967.000. Lalu jurnal pengeluaran kas di kredit sebesar 18.722.000 dan karena itu beda saldonya beda kan, sedangkan debit itu lebih besar daripada kredit, maka kita akan mengurangi kedua nominal tersebut dengan hasil 5.245.000 di debit. Kenapa? Karena nominal di jurnal penerimaan kas itu lebih besar nominalnya daripada di kredit, maka kita akan taruh di debit. Lalu piutang dagang dengan nomor akun 102 31 Januari 2021 di jurnal penjualan debit di 9 juta, debit sebesar 9 juta, saldo debit juga diikuti 9 juta. Lalu jurnal umum kredit 300.000 dan karena beda peletakan saldonya, maka kita juga akan menguranginya. 9 juta dikurang 300.000, 8.700.000. Lalu penerimaan kas itu kredit sebesar 8.700.000. Nah, lalu kita akan kurangi 8.700.000 dikurang 8.700.000, maka habiskan nilainya. Maka itu saya tulis strip dengan strip. Lalu perlengkapan toko itu dengan nomor akun 103 31 Januari 2021 jurnal umum debit 500.000 dan juga saldo debit 500.000. Lalu perlengkapan kantor 31 Januari 2021 jurnal umum dan debit 2 juta dan saldonya juga debit 2 juta. Lalu sewa dibayar di muka dengan nomor akun 105 31 Januari 2021 jurnal pengeluaran kas debit 3 juta dan saldonya juga di debit sebesar 3 juta. Lalu peralatan toko. Nah, kenapa perlengkapan toko dengan peralatan toko nomor akunnya beda? Itu karena perlengkapan toko itu termasuk dalam harta lancar atau tidak memiliki bentuk fisik, sedangkan peralatan toko itu termasuk harta tetap atau yang mempunyai bentuk fisik. Nah, untuk itu karena itu nomor akunnya berbeda. Jadi bukan 106 melainkan 111. 31 Januari 2021 jurnal umum di debit sebesar 6 juta dan debit saldonya juga 6 juta. Utang dagang karena itu masuk kewajiban, jadi akunnya itu juga nomor akunnya juga beda. Nomor akunnya 201 31 Januari 2021 jurnal pembelian kredit 1.500.000, jurnal umum 100.000. Nah, itu karena berbeda saldonya berbeda, jadi dikurangi dan diletaknya di kredit karena yang lebih besar itu kredit 1.400.000. Lalu jurnal pengeluaran kas debit 1.400.000. Lalu dikurangi jadi habis. Jadi strip itu saya tandai dengan strip. Lalu next. Oke, maaf ya untuk menunggunya. Tadi ada masalah jaringan. Oke, utang bank 20 dengan akun nomor 202 di 31 Januari 2021 jurnal penerimaan kas di kredit 10 juta dan diikuti saldonya juga kredit 10 juta. Lalu jurnal pengeluaran kas di debit 2 juta karena itu berbeda peletakannya, itu maka kita akan kurangi. Jadi sisanya 8 juta di kredit karena lebih besar kredit daripada debit. Lalu modal Hasan. Nah, itu beda kan dengan kelompok kewajiban. Itu modal itu kan termasuk aktivitas, maka nomor akunnya juga berbeda dengan utang. Lalu maaf itu harusnya bukan modal Hasan sih, modal Budi itu, maaf ya.
31 Januari 2021 jurnal penerimaan kas di kredit 4 juta dan juga saldonya juga di kredit 4 juta. Lalu jurnal umum di kredit 8.500.000. Karena itu peletakannya sama-sama di kredit, maka kita akan jumlahin. Jadi di kredit itu saya jumlahin jadi 12.500.000. Lalu penjualan itu 401 nomor akunnya 31 Januari 2021 jurnal penerimaan kas kredit 1.500.000 dan juga diikuti saldo kredit 1.500.000, jurnal penjualan 9 juta di kredit dan totalin karena peletakannya sama jadi totalin jadi 10.500.000. Lalu retur penjualan 402 nomor akunnya 31 Januari 2021 jurnal penerimaan kas di debit 300.000 dan juga saldonya 300.000 di debit. Potongan penjualan dengan nomor akun 403 31 Januari 2021 jurnal umum di debit 233.000 dan juga diikuti debit saldonya 233.000. Lalu pembelian dengan nomor akun 501 31 Januari 2001 jurnal pembelian di debit 51.500.000 dan debit saldonya juga 1.500.000. Lalu jurnal pengeluaran kas itu di debit 3.800.000 dan debitnya karena peletakan sama-sama di debit itu maka kita akan jumlahin jadi 5.300.000 di debit. Lalu potongan pembelian dengan nomor akun 502 itu 31 Januari 2021 jurnal penerimaan kas di kredit sebesar 8 juta ribu dan ikuti saldonya juga kredit 28 juta ribu 8.000. Lalu retur pembelian itu dengan nomor akun 503 31 Januari 2021 di jurnal umum kredit 100.000 dan juga kredit saldo diikuti saldo yang di kredit sebesar 100.000. Lalu beban angkut pembelian dengan nomor akun 601 31 Januari 2021 jurnal pengeluaran kas sebesar 500.000 di kredit dan juga saldonya juga di kredit 500.000. Nah itu kita akan memasukikan ke golongan beban. Karena beban itu sudah semuanya pasti, saya pastikan itu semuanya terletak di jurnal pengeluaran kas, maka saya akan skip peletakan nominalnya. Jadi berikutnya beban angkut barang dengan nomor akun 602 itu di kredit 300.000, saldonya juga di kredit 300.000. Beban iklan dengan nomor akun 603 di kredit 1 juta dan juga di kredit saldonya 1 juta. Beban listrik dan telepon dengan nomor akun 604 kredit 700.000 dan saldonya juga kredit 700.000. Lalu beban gaji toko 3.600.000 di kredit dan saldonya di kredit 3.600.000 dengan nomor akun 605. Beban gaji kantor dengan nomor akun 606 kredit 2.400.000 dan saldonya juga 2.400.000. Beban bunga kredit 50.000 dan saldonya kredit juga 50.000 dengan nomor akun 607. Sekian dari saya, makasih. Saya mengucapkan maaf bila ada kata yang berkenan dalam hati ibu dan teman-teman. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu itu kan ada dua, yang satu utang dan satu piutang. Nah, berarti yang pertama buku besar pembantu utang. Utang itu apa utang? Yang pertama dari toko suci ada tanggal 2 Januari pembelian, keterangannya refnya itu JP, jurnal pembelian. Terus saldonya di kredit 1.500.000. Terus di sini berarti saldonya kredit juga 1.500.000. Terus setelah itu juga di toko suci ada transaksi utang, akun utang itu di tanggal 7 Januari. Keterangannya retur pembelian, refnya JU, berarti ada di jurnal umum. Terus di debit saldonya sebesar 100.000. Berarti karena ini satu di debit, satu di kredit, jadi kita kurang. Jadi 1.400.000. Terus tanggal 12 Januari keterangannya pelunasan, refnya JKM, jurnal kas. Terus ada saldonya di debit 1.400.000. Jadi karena di saldo awalnya kan di kredit, terus saldo tanggal 12 itu di debit, jadi dikurangi lagi. Saldo sebelumnya 1.400.000 dikurangi 1.400.000 jadinya 0. Setelah itu buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang ini mencatat piutang di transaksi dan di toko masing-masing. Yang pertama ada di toko Mawar, piutang ada di tanggal 6 Januari. Keterangannya itu penjualan, refnya JJ di debit sebesar 3 juta, jadi saldonya di debit, saldo awalnya. Setelah itu tanggal 10 Januari, ada di tanggal 10 Januari juga piutang. Keterangannya pelunasan, JKM, refnya, saldonya di kredit, sehingga karena saldo awalnya di debit dan saldo tanggal 10 di kredit, jadi dikurang 3 juta dikurang 200.000, jadi saldonya 2.800.000 di debit. Terus tanggal 16 ada juga piutang. Keterangannya retur penjualan, refnya JU, ada di kredit, jadi sama kayak yang transaksi sebelumnya, karena saldo awalnya di debit, terus transaksi yang sekarang di kredit, jadi dikurang saldo sebelumnya. Jadi 2.800.000 dikurang 2.800.000 sama dengan 0. Lalu di toko Matahari. Toko Matahari itu piutang ada di tanggal 9 Januari. Keterangannya penjualan, refnya JJ, debitnya 2 juta. Saldo debitnya berarti saldo awalnya 2 juta di debit. Setelah itu tanggal 15 Januari, di retur penjualan, refnya JU, ada di kredit 100.000 karena ini beda, saldo awal dengan saldo sekarang. Saldo awalnya di debit 2 juta, saldo sekarang 100.000, maka dikurang 2 juta dikurang 100.000 jadi 1.900.000. Setelah itu tanggal 19 Januari piutangnya
di keterangannya pelunasan, refnya JKM, terus piutangnya ada di kredit 1.900.000. Jadi karena berbeda dengan saldo awal yang ada di debit, jadi dikurang saldo sebelumnya 1.900.000 dikurang saldo sekarang 1.900.000, jadi 0. Terus di PT Mario Gold ada piutang di tanggal 22 Januari, di keterangannya penjualan refnya JJ, debitnya di saldo debit sebesar 4 juta, berarti saldo awalnya 4 juta. Terus tanggal 26 Januari ada juga piutang, keterangannya ada di pelunasan, refnya itu JKF. Terus ada di kredit karena saldo awalnya di debit dan saldo sekarang di kredit, maka dikurangin 4 juta dikurang 4 juta jadinya 0. Nah, buku besar pembantu utang sama piutang ini diambil dari transaksi sebelumnya itu di jurnal khusus. Terus habis itu terakhir ada neraca saldo yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi selanjutnya ini ada neraca saldo. Jadi neraca saldo ini datanya diambil dari buku besar utama. Isinya itu ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya. Jadi di sini bisa dilihat ini kasnya ini di debit senilai Rp5.245.000, lalu piutang dagang, setelah itu perlengkapan toko di debit senilai Rp500.000, lalu perlengkapan kantor di debit senilai Rp2 juta, lalu sewa dibayar di muka di debit senilai Rp3 juta, lalu peralatan toko di debit senilai Rp6 juta, lalu ada utang dagang, setelah itu utang bank di kredit senilai Rp8 juta, lalu modal Hasan di kredit sebesar Rp12.500.000, lalu penjualan di kredit sebesar Rp10.500.000, lalu retur penjualan di debit sebesar Rp300.000, lalu potongan penjualan di debit sebesar Rp233.000, lalu pembelian di debit sebesar Rp5.300.000, lalu potongan pembelian di kredit senilai Rp28.000, lalu retur pembelian di kredit sebesar Rp100.000, lalu beban angkut pembelian di debit sebesar Rp500.000, selanjutnya beban angkut barang Rp300.000 di debit, lalu beban iklan di debit sebesar Rp1 juta, lalu beban listrik dan telepon di debit sebesar Rp700.000, lalu ada beban gaji toko di debit sebesar Rp3.600.000, lalu ada beban gaji kantor di debit sebesar Rp2.400.000, lalu yang terakhir ada beban bunga di debit sebesar Rp50.000. Jadi total semua dari debit itu Rp31.128.000, sama juga kayak kredit, itu totalnya Rp31.128.000. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Tar dulu. Jadi neraca saldo ini transaksinya berasal dari transaksi sebelumnya, yaitu buku besar utama. Jadi kesimpulannya, karena ini udah balance semuanya dari neraca saldo, buku besar pembantu, buku besar utama, jurnal khusus, jurnal umum, semuanya udah balance. Berarti transaksi yang kita masukkan dan kita hitung itu udah benar. Terus kesimpulan kedua dari penjelasan PPT hari ini, berarti kita baru mencatat transaksi dari jurnal umum ke jurnal khusus, ke rekapitulasi, setelah itu ke buku besar utama, buku besar pembantu, lalu baru terakhir neraca saldo. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau pengucapan atau kalimat.